Oke, minggu lalu saudara, beberapa minggu yang lalu, 2 minggu berturut-turut kita belajar tentang tentang Abarim ya, Nebo dan Pisgah, Bapak Ibu. Abarim itu berbicara tentang visi, kemudian Nebo itu berbicara tentang saudara hikmat, dan Pisgah berbicara tentang kapan Tuhan akan mengerjakan buat kita. Katakan amin. Kalau minggu lalu kita enabler yang memampukan kita bergerak. Hari ini saudara, kemana kita harus bergerak? Bagaimana pergerakan kita yang benar sebagai anak-anak Tuhan? Katakan amin Bapak Ibu. Setiap kita saudara di muka bumi ini harus melakukan sesuatu. Amin. Harus melakukan sesuatu, artinya supaya apa yang kita kerjakan Bapak Ibu selalu selaras dengan yang diinginkan Tuhan. Amin saudara. Saudara, kalau seorang misalkan sebuah kantor pusat, gereja adalah kantor cabang kerajaan Allah, betul Bapak Ibu? Nah, gereja itu harus melakukan seperti yang Tuhan mau. Kantor cabang selalu melakukan seperti kebijakan kantor pusat, betul apa betul? Kalau ada penyimpangan berarti kantor cabang akan ditegur. Gereja adalah representasi atau kantor cabang kerajaan Allah. Dan gereja itu siapa Bapak Ibu? Bilang saya ini representasi atau cabang kerajaan Allah di muka bumi ini. Katakan amin. Itu sebabnya saudara harus bergerak secara benar. Jangan sempat saudara kita melakukan yang bukan Tuhan suruh. Ya, itu sebabnya saudara the serial Alive Like Jesus, saudara. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Minggu lalu udah 2 kali saya terangkan ini, saudara. Kita bisa hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya gini saudara, wajib itu berarti apa? Kudu, must be, tidak ada pilihan lain. Amin. Jadi nggak ada pilihan lain, wajib kita lakukan saudara. Saudara dikasih Tuhan, karena kita wajib sama seperti Kristus hidup, Yesus selama hidup di muka bumi ini merupakan teladan, atau hidup Yesus adalah pola kehidupan orang percaya. Sebab kita wajib sama seperti Kristus hidup. Jadi sekalipun di bumi tidak hidup dengan hukum dunia, tetapi menggunakan hukum sorga. Jadi gini Bapak Ibu, seringkali banyak orang berkata, Pak, kita kan masih hidup di dunia, Pak, sehingga kita harus pakai cara-cara dunia untuk hidup di dalam dunia. Berarti sebagai kantor cabang kerajaan Allah, saudara tidak mengikuti arahan kantor pusat. Saudara, apapun pekerjaan kita, apapun bisnis kita, kita tetap bisa menggunakan hukum-hukum surga. Katakan amin. Kalau kita menggunakan hukum-hukum surga dengan cara hidup di muka bumi ini saudara, maka akan ada selalu intervensi Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan hasilnya selalu ilahi Bapak Ibu. Selalu berbeda dengan cara yang lain. Tetapi kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan cara-cara dunia, walaupun pekerjaan Tuhan Bapak Ibu, hasilnya tidak ilahi. Tetapi walaupun itu pekerjaan yang biasa kita lakukan, sebagai ibu rumah tangga kah, sebagai karyawan kah, sebagai bisnismen kah, kalau kita menerapkan hukum-hukum sorga di waktu mengerjakannya saudara, maka selalu ada pertolongan Tuhan di situ. Dan hasilnya pasti ilahi. Artinya apa? Ilahi artinya selalu mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, kenapa sih Tuhan mencela orang-orang Farisi Bapak Ibu? Mereka itu ahli agama yang luar biasa, betul apa enggak?
Oh, kalau Alkitab mau udah 613. 10 hukum firman Tuhan Bapak Ibu, itu diterjemahkan 613 peraturan. Ingat aja enggak saudara? Coba ingat enggak 613? Aduh, enggak ingat saudara. Tetapi mereka ngelotok di otak Bapak Ibu. 10 perintah Tuhan ingat enggak? Masih ingat atau enggak saudara? Karena susah ingatnya, Tuhan Yesus bilang, udah gak usah semua, 2 aja. Repot-repot amat katanya. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sama manusia. Sudah, gak usah banyak-banyak peraturan lah. Banyak peraturan juga nggak dilakuin. Cukup 2 aja, kasih Tuhan, kasih sama. Takkan amin saudara? Tuhan Yesus mencela orang Farisi karena mereka hidup dengan cara-cara dunia, tapi mereka mengerti dan melakukan pelayanan firman Tuhan, tetapi dengan cara-cara dunia. Maka Yesus saudara mencela mereka. Dengar baik Bapak Ibu, Tuhan Yesus lebih mencela orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dibandingkan seorang perempuan pezina Bapak Ibu. Ingat waktu perempuan yang pezina dapati pala imam-imam itu saudara, didapatinnya sedang berzina. Ini berarti kan ngintip dia Bapak Ibu. Iya kan? Kalau nggak, dari mana dia tahu? Dia bawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Siapa yang tidak berdosa sih dia yang lempar pertama. Tidak ada yang lempar Bapak Ibu. Yesus sendiri nggak melakukan. Dia cuma bilang, ya pergilah, aku juga tidak menghukummu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Saudara kasih Tuhan. Tetapi kepada ahli Taurat yang hidupnya duniawi, dia bilang begini, sekalipun dia melayani di rumah Tuhan, tetapi secara duniawi dia celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Bagi Tuhan, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan cara-cara dunia, Tuhan tidak berkenan Bapak Ibu. Doa saya begini Bapak Ibu, apapun pekerjaan saudara akan berubah menjadi ilahi ketika saudara gunakan cara-cara Tuhan di situ. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, sekarang katanya, apa saja cara Yesus hidup di muka bumi ini sehingga apa saja yang dikerjakannya berhasil? Ya, apa cara hidup Yesus? Yang pertama saudara, ini minggu lalu kita udah belajar ya, bagaimana kita menemukan visi, ya saudara ya. Sebab visi selalu datang dari Tuhan ya. Bagaimana kita menemukan abarim, menemukan nebo, itu hikmat. Dan kita menemukan namanya pisgah, bahwa semua pada waktu Tuhan saudara. Itu kita lakukan kalau kita memiliki setiap hari persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi selalu hari-hari kita Bapak Ibu harus kita mulai dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Saudara, kalau di awal hari kita sudah mulai marah-marah, sepanjang hari pasti nggak tenang hati, betul apa enggak? Tapi kalau di awal hari kita mulai dengan sukacita, kita ada persekutuan dengan Tuhan Bapak Ibu, maka sepanjang hari kita rasakan damai sejahtera Allah. Makanya saudara, Yesus sebelum melakukan pelayanan apapun saudara, dia selalu mulai bersama-sama dengan Bapa. Ditanya, Tuhan apa yang aku kerjakan sepanjang hari ini? Setelah sepanjang hari melayani, dia lapor kepada Bapa, Bapa, aku sudah melakukan apa yang kau suruh sepanjang hari ini. Saudara kasih Tuhan, kalau ini kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita, hidup kita akan berbahagia. Kita melakukan, saudara, Pak, ini kan pekerjaan Tuhan. Bisnis saudara itu juga itu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan saudara di kantor sama rohaninya seperti saya melayani hari ini. Saudara yakin gak sih? Yakin apa enggak ini? Bilang begini, apa yang saya kerjakan di kantor saya, di bisnis saya, sama rohaninya dengan pekerjaan pendeta. Nggak ada amin. Amin. Kalau dilakukan dengan cara-cara Tuhan.
Sekalipun pendeta khotbah di sini, kalau cara-caranya duniawi, juga nggak berkenan kepada Tuhan. Makanya saudara, ayo saudara, semuanya hidup kita harus dimulai dari Bapa. Dan setelah sore hari kita pulang mengerjakan, kita lapor, Bapak, aku sudah kerjakan sepanjang hari, aku sudah melayani customerku dengan baik, aku telah melakukan pekerjaanku Tuhan, hari ini ada trouble di kantor Tuhan, banyak karyawan yang bla bla bla, sampai kepada Tuhan, apa yang harus ku kerjakan, saudara? Ini saudara sangat berkenan kepada Bapa. Katakan amin saudara. Yesus sendiri saudara, ini kenapa putus-putus terus ya di depannya? Saya nggak lihat di depan. Oke, gak apa-apa. Kalau kita baca di Markus 1 ayat 35, maka dikatakan, maka pagi-pagi benar ia bangun dan pergi ke tempat yang sunyi untuk apa? Berdoa di sana, saudara. Dia selalu pagi-pagi benar. Ngapain sih saudara? Dia kan sudah Tuhan. Kenapa sih masih berdoa gitu? Padahal dia Allah yang Maha Kuasa. Itulah satu teladan hidup buat kita. Maka dikatakan pola hidup Yesus dalam dunia adalah pola teladan buat kita semua. Nah, di tempat sunyi artinya apa? Supaya kita nggak ada yang tidak ada mengganggu ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya saudara, pagi-pagi benar, sebelum orang lain bangun, kita udah bangun. Supaya apa? Supaya kita punya waktu secara khusyuk berdoa kepada Tuhan. Nggak ada yang ganggu. Tapi kalau udah jam 7, ya semua udah ganggu. Ada juga sih salah ganggu, tapi nggak terganggu lah kita. Ada pun yang ganggu-ganggu, nggak terganggu. Kita bisa fokus berdoa. Berdoa berarti apa? Membangun komunikasi dengan Tuhan, membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, membangun apa lagi? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita tanya, Tuhan, apa yang aku kerjakan sepanjang hari ini? Saudara, saya percaya kalau itu yang kita lakukan, saudara, maka hidup kita bisa hidup sama seperti Yesus hidup. Ya, kenapa sih Yesus selalu mengalami mujizat, saudara? Karena dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Apa yang kau kerjakan gitu. Saudara juga sama. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan suruh dalam usaha kita, pekerjaan kita, saya percaya pasti ada intervensi Tuhan di situ. Pasti ada pertolongan Tuhan. Ingat, sekali saya ingatkan bahwa bisnis saudara, pekerjaan pendeta, pelayanan pendeta itu sama-sama rohani dengan cara-cara sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin saudara. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama yuk. Baca sama-sama yuk, Yohanes 5 ayat 19, baca sama-sama. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Terus, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakan dia. Terus, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Katakan amin. Artinya gini, yang kedua Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus itu hanya mengerjakan apa yang disuruh oleh Bapa. Ini Vita, ini kan direktur di Indonesia ya, Vita ya. Kan baru pulang dari Belanda ya, benar ya. Kira-kira kebijakan perusahaan di sini harus sama dengan sana enggak? Harus sama. Harus sama. Harus sama Bapak Ibu. Kalau tidak sama, kalau kita mengerjakan yang tidak dia suruh, resiko tanggung sendiri. Ini kadang-kadang kalau kita berjalan bersama-sama dengan Pak Wiryo, Bapak Ibu, kadang-kadang ini saya kan wakilnya Bapak Ibu ya, kadang deg-degan saudara. Kenapa Bapak Ibu? Karena bagi Pak Wiryo itu kalau dia sudah dapat dari Tuhan, instruksi dari Tuhan, seberapapun duitnya ada, dia pasti berjalan saudara. Sebegitu yakinnya Bapak Ibu. Waktu ini dulu kita jemaat berdua kali ibadah, beli Ruko 12, ada duitnya enggak? Belum ada duit Bapak Ibu. Tapi karena sudah yakin dari Tuhan yang suruh sudah,
ternyata selesai juga, saudara. Dan saya percaya kalau Tuhan yang memerintahkan saudara untuk melakukan dalam hal apa saja, saudara, maka Tuhan bertanggung jawab untuk melakukannya, bertanggung jawab untuk mensupport saudara. Tetapi kalau kita melakukan keinginan kita, itu tanggung jawab kita masing-masing. Saudara, kalau saudara baca, ada waktu dari rumah, saudara, Yohanes 5 ayat 18, Yohanes 5 ayat 18, saudara. Di situ ada satu laki-laki, saudara, sudah 30 tahun di kolam dekat Bethesda, nggak ada yang ngangkat dia ke dalam. Betul ceritanya, saudara, baca di rumah nanti ya. Kemudian hari itu pas hari Sabat, dan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Orang-orang Farisi marah semua. Apa nggak ada hari lain nyembuhin dia? Bagi Yesus, kalau itu perintah Bapa, tidak ada yang bisa menghambat. Kalau saudara sedang melakukan perintah Bapa, tidak ada yang bisa menghalangi saudara. Tidak ada yang bisa. Sekalipun ada orang berusaha untuk mencegah saudara, Tuhan pasti ada di depan saudara. Mika 2:13, Tuhan itu Allah penerobos. Amin, saudara. Dia menerobos setiap segala sesuatu yang menghambat saudara yang sedang mengerjakan pekerjaan Bapa. Kalau itu pekerjaan Bapa, maka tidak ada satu orang pun bisa menghalangi saudara. Dia di depan, saya di depan, tenang. Amin, saudara. Saya di depan, tenang. Itu penerobos. Tapi jangan terobos lalu lintas. Apalagi perlintasan kereta api, jangan diterobos. Oh, kata Pak Pinem, kita penerobos. Jangan, itu malah kereta api. Tapi kalau tembok-tembok menghalangi saudara, pintu-pintu menghalangi saudara, Tuhan ada di depan. Selama saudara mengerjakan pekerjaan Bapa, tidak ada yang bisa menghalangi saudara. Sebab Yesus bilang begini, saudara, pada Yohanes 4:34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi bagi Yesus melakukan kehendak Bapa adalah makanan. Kalau kita makan makin kuat apa enggak? Kalau saudara melakukan kehendak Bapa, kau makan hari semakin kuat. Nah, tugas dari Bapa atau visi dari Tuhan tidak dapat kita kerjakan dengan kekuatan jasmani kita. Nggak bisa. Maka saya bilang, visi yang ilahi harus dikerjakan secara ilahi. Visi yang datang dari Tuhan, kita harus kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Nggak mungkin kita sendiri mengerjakannya. Nggak mungkin, karena Tuhan yang punya pekerjaan. Saudara cuma alatnya. Ingat 5 roti 2 ikan, saudara. Kita cuma menyediakan 5 roti 2 ikan, melipat gandakannya bagian Tuhan. Makanya apa sih kita kerjakan, Pak? Kalau ini visi, terlalu besar visi, saudara, gereja ini dulu masih di sini, saudara. Visinya ngeri banget. Transform the community, influence the city, give impact to the nation. Gara-gara saudara tahu, datang Sunday ada leja dari Ukraine ke sini. Melihat ini ya, ada gereja WTC, The World Transformation Church. Padahal gereja masih kecil kayak gini dulu, saudara. Datang dari Ukraine gara-gara itu, saudara. Tuh melihat gimana? Coba lihat gereja kecil. Pas dia khotbah sini, saudara, kita nggak undang dia datang karena apa? Dirinya ada visi yang besar. Dia datang ke tempat ini. Saya melihat ada gereja visi yang besar. Datang sini. Kalau ngundang dia mahal ongkosnya, saudara, dari Ukraine ke sini. Sampai di sini, langsung Pak Yuri bilang, kita akan ke sana. Langsung deal hari tanggal berapa? Langsung deal, saudara. Kita pergi ke Ukraine, saudara. Visi yang besar. Tidak, dulu terlalu besar, tapi sekarang tidak terlalu besar lagi. Karena apa yang sudah di dalam visi, semuanya sudah hampir digenapi, satu demi satu. Kenapa, saudara? Karena kita berkolaborasi dengan Tuhan.
Visi harus dikerjakan dengan berkolaborasi dengan Tuhan. Artinya dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar, dan dengan Allah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang gagah perkasa. Amin saudara. Dulu saya sendiri sebagai wakil Pak Wiryo sudah bingung, gede amat ini visinya ini. Gedung aja masih ngontrak, kursi masih ngontrak, keyboard ngontrak, semua ngontrak. Tapi saudara, semua digenapi. Karena ada visi, selalu ada provision. Kalau visi datang dari Tuhan, selalu ada provisi, selalu ada penyediaan, perlindungan, pemeliharaan untuk kerjakan. Kolaborasi itu sinergi, Bapak Ibu. Misalkan saudara, satu orang nih, mampu mengangkat 30 kilo. Dua orang yang punya kekuatan yang sama, yang diangkat bukan 30, bukan 60 kilo, tapi bisa 100 kilo. Betul apa enggak? Itu namanya sinergi, Bapak Ibu. Kalau kita berkolaborasi dengan Tuhan, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Dengan Allah lakukan yang besar, dengan Allah ku hancurkan musuh. Sampai itu aja, Pak. Amin saudara. Bilang bersama-sama, dengan Allah semua dengan Allah kita melakukan perkara-perkara besar. Katakan amin. John R. Rice bilang begini, kamu tidak bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan tanpa kekuatan Tuhan. Amin saudara. Nggak bisa, karena itu porsinya Tuhan. Makanya jangan kecil hati kalau ada visi besar. Jangan kecil hati. Itu pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Sebenarnya gini saudara ya, saya mau bercerita sedikit saudara. Sebelum terjadi krisis pangan dunia, Bapak Ibu, sekarang lagi krisis pangan toh. Sebenarnya dari yang organisasi dunia makanan apa namanya? FAO ya, FAO ya, memprediksi 2030 kok kita krisis pangan seluruh dunia. Tapi ternyata sekarang sudah krisis pangan. Betul apa enggak, Bapak Ibu? 6 tahun yang lalu Tuhan berbicara kepada Pak Wiryo, bangun HOB, Bapak Ibu. Untuk apa? Mempersiapkan. Mungkin nggak bisa mensupport Bapak Ibu sungguh, tapi minimal kita, Tuhan menaruh di hati senior pastor kita, ada satu Tuhan taruh visi, kita harus mempersiapkan ketahanan pangan. Sekalipun mungkin masih kecil impactnya saudara. Saya bisa menangkap, oh ternyata ya, saya juga nggak ngerti dulu Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu, nggak ngerti. Ternyata 2000 berapa sekarang ini, 2022 sudah ada krisis pangan seluruh dunia, Bapak Ibu. Seluruh dunia. Jadi saudara, sekarang ini kita ini sedang bekerja keras saudara untuk membangun. Sekarang udah banyak datang dari beberapa dari seluruh Indonesia datang ke HOB. Untuk apa? Untuk saya training pertanian, Bapak Ibu, perikanan. Saya lagi training mereka semua. Sekarang lagi training juga saya di sana. Untuk apa? Supaya mulai orang membangun ketahanan pangan. Jangan sempat Indonesia mengalami krisis pangan. Coba cabai berapa sekarang sekilo? 100.000 Bapak Ibu. Berapa? Bawang merah 85. Mahal sekali saudara. Makanya saudara, ayo Bapak Ibu ya, saya dorong nih, tanamlah cabai di rumah-rumah saudara. Di dalam pot. Betul apa enggak? Saya nanam cabai di rumah Bapak Ibu. Ya, habis saya tanam lagi saudara. Artinya apa? Kita persiapkan. Setuju, katakan amin. Siapkan pot 5 kayak atau 10 saudara. Cabai setan namanya, tinggi segini saudara. Itu nggak habis satu keluarga. Kok ngomong cabai sekarang. Nah yang kedua saudara, yang pertama tadi itu mengerjakan pekerjaan Tuhan saudara, kita harus berkolaborasi, katakan amin. Yang kedua, kita butuh urapan.
Kok tadi ngomong cabai, jauh-jauh cabai gitu ya. Tapi harus siapkan, amin saudara. Daripada beli cabai mahal-mahal, tanam cabai di rumah 5 pot. Gimana caranya? Tanya saya gimana caranya. Urapan, perkenanan, penyediaan, saudara. Ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita butuh kolaborasi. Katakan kolaborasi. Yang kedua, saudara, butuh urapan Tuhan. Tanpa urapan Tuhan, kita nggak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Urapan Tuhan apa sih, Pak? Urapan Tuhan seperti gini, Bapak Ibu. Kekuatan ilahi yang Tuhan berikan buat kita. Ini kayaknya sudah sering juga pernah saya omongin, saudara. Urapan ilahi itu seperti dicangkokin. Saudara tahu cangkok ya? Yang harusnya tadi berbuah 10 tahun, dengan cangkok cukup 2 tahun. Bahkan kalau jambu-jambu mah cukup 4 bulan udah berbuah, Bapak Ibu. Dicangkok, Bapak Ibu. Maksudnya gini, Bapak, kita minta urapan Tuhan, amin saudara. Supaya apa, saudara? Ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus perlu kekuatan Tuhan, Bapak Ibu. Menjalani sekarang ini masa-masa krisis pangan di seluruh dunia hari ini, kita butuh urapan Tuhan. Dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, dalam hal apa saja, kita mulai minta urapan Tuhan supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar. Paulus bilang begini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2:19-20. Kristus di dalam hidup kita. Berarti kalau Kristus yang hidup dalam hidup kita, kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Kristus lakukan selama dia di bumi ini. Coba bilang, dalam hidup saya ada Kristus. Men? Coba yakinkan kanan kirinya. Dalam. Katakan amin. Haleluya. Pak, ada potongan begini, ada Kristus di dalam. Nggak usah lihat potongan, yakin aja ada Kristus dalam hidup saudara. Saudara dikasih Tuhan, kolaborasi pengurapan saudara itu penting. Itu namanya God's factor, itu faktor Tuhan. Kita kan pernah dengar namanya ajang X Factor ya. X Factor itu bukan bagusnya suaranya, tetapi ada kelainan, ada hal-hal khusus di situ, saudara. Jadi kalau saudara berhasil, di situ ada God's factor, ada faktor Tuhan di situ. Orang, kok bisa sih berhasil dia? Oh, bukan dia, itulah God's factor, ada faktor Tuhan dalam hidupnya. Amin, saudara. Keberhasilan kita selalu ada faktor Tuhan dan faktor manusia. Tuhan sendiri dia tidak mau. Kita sendiri kita tidak mampu. Betul? Jadi keberhasilan yang kita hadapi hari ini adalah keberhasilan karena ada faktor Tuhan dan faktor manusia. 5 roti dan 2 ikan. Cukup nggak memberi makan 5.000 orang? Aduh, enggak. Jadi ini aja pun tidak cukup nih, segini nih. Tapi ternyata bisa memberi makan. Kita cuma nyediain 5 roti 2 ikan, Tuhan melipat gandakannya. Coba faktor siapa yang paling besar di situ? Tuhan atau manusia? Tuhan. Bagian kita menyediakan apa yang kita punya. Bagian Tuhan adalah melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Ayo Bapak Ibu, adakah sesuatu saudara punya di rumah hari ini? Ada? Adakah sesuatu yang perlu saudara, yang bisa saudara kerjakan di rumah? Tuhan bisa pakai. Amin, saudara. Yang saudara bilang, hanya ini Tuhan, hanya ini yang aku punya. Lakukanlah mujizat dari apa yang aku punya, Tuhan. Tuhan akan lakukan. Sebab kita perlu kolaborasi dengan Dia. Faktor Tuhan terbesar dalam keberhasilan kita. Tongkat tangan Musa paling cuma bisa memukul jangkrik. Betul apa enggak?
tongkat apa sih segini? Paling mukul jangkrik, betul apa enggak? Mukul ular gitu, saudara. Tapi bisa belah laut loh, Bapak Ibu. Kenapa? Ada Tuhan bekerja melalui tongkat yang punya. Pak, saya cuma jual tahu tempe, Pak. No problem. Tidak masalah. Tuhan bisa pakai jual tahu tempe dan memberkati saudara. Saya lihat saudara, waktu saya masih di Medan, saudara, dia cuma jual-jual bumbu, Bapak Ibu. Bumbu, saudara, kunyit, apa bumbu apa aja tuh, jahe, lengkuas. Cuma itu jualannya, saya tahu saudara, karena masih keluarga saya. Saudara tahu, anaknya cuma sarjana, saudara. Bagaimana mungkin, Pak? Jual bumbu doang, lengkuas, jahe, kunyit, daun salam. Kok bisa ngolah yang sampai S1? Itu pasti faktor Tuhan di situ. Jadi jangan lihat apa pekerjaan saudara hari ini. Apapun yang kita bisa kerjakan, kerjakan saja. Tuhan turut bekerja di situ. Dikatakan saudara, Hudson Taylor bilang gini, pekerjaan Tuhan dikerjakan dengan cara Tuhan. Karena apa? Dan tidak akan pernah kekurangan supply. Kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, tidak ada yang lack of tidak ada kekurangan lah, akan selalu supply oleh Tuhan terus menerus lah gitu. Amin saudara. Mungkin enggak kita lihat, saya senang lagu yang ini saudara, even when I don't see you are walking. Walaupun kita nggak lihat, dia bekerja loh. Sekalipun nggak lihat, dia bekerja buat saudara. Mungkin dan Tuhan, di mana engkau Tuhan? Tuhan sudah bekerja buat saudara. Walaupun saudara nggak lihat, dia bekerja buat saudara. Seperti kita Bapak, buat anak-anak kita. Walaupun dia nggak lihat, kita bekerja buat anak-anak kita. Betul apa enggak? Kita kerja mati-matian buat anak kita. Sandai Deleja, ini yang kami ke Ukraine ini. Kemenanganmu tergantung kepada berapa banyak kamu percaya kepada kuasa Tuhan. Hatiku percaya. Cocok nggak kuncinya? Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya. Percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Katakan amin saudara. Kepercayaan saudara bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Elisa Bapak Ibu, dia ini adalah muridnya Elia. Kita masih ngomong urapan. Dia bilang sama Elia bilang, kamu tinggal sini ya, saya mau ke Gilgal. Aku enggak, aku mau ikut. Dia bilang permintaannya, berikan aku 2 bagian rohmu. Permintaanmu susah itu katanya. Kamu tinggal sini aja, aku ikut aja ke Gilgal. Udah kamu tinggal sini, aku mau ke Betel, ikut lagi. Udah kamu tinggal di Betel, aku mau ke Yeriko, aku juga mau ikut. Udah kamu di Yeriko, aku mau ke Yordan, aku juga ikut. Pokoknya ikut aja deh. Jadi saudara, untuk terima urapan itu perlu agak ngotot sedikit. Amin. Agak ngotot sedikit. Sudah ditolak nih. Kayak banyak ya pria gitu, dia ditolak semakin getol dia. Nggak mau, makin dikejar saudara. Jangan-jangan Pak Urbanus dulu begitu kayaknya dulu sama. Semakin ditolak, semakin kenceng dia kejarnya. Udah kamu di Gilgal, aku mau ikut.
Gilgal itu bicara tentang tempat penyunatan, Bapak Ibu. Disunat. Kalau mau terima urapan, saudara siap disunat. Semua yang jelek-jelek kita potong semua. Saya mau ke Betel, Pak. Betel itu apa? Tempat perjumpaan dengan Tuhan. Harus jumpa dengan Tuhan. Kemudian saya mau ke Yeriko. Yeriko itu bicara tembok, Bapak. Saudara, tembok-tembok pemikiran kita yang selama ini nggak terbuka, selalu ditutupi, saudara, harus diruntuhkan semua. Baru bisa terima urapan. Oh, saya mau ke Sungai Yordan, Pak. Menyeberangi, tinggalkan kenyamananmu. Harus mau bergerak. Maka Tuhan akan berikan urapan, saudara. Karena ngototnya seperti itu Elisa, saudara, maka saudara akhirnya dia terima urapan, saudara. Elisa mengalami kuasa Allah. Waktu dia waktu minta terus, saudara, dia minta, saudara, dia hari dapat dia. Akhirnya dia ambil jubah Elia, dia kebaskan ke Sungai Yordan, dia pukul Sungai Yordan terbelah, saudara. Dia terima kuasa dan terbukti, saudara. Elisa mengalami 2 kali lebih banyak mujizat dari yang dialami oleh Elisa mengalami 2 kali lebih banyak mujizat daripada dialami oleh Elia. Sebab dia terima berkat double porsi. Luar biasa, saudara. Doa saya begini, saudara. Saudara itu lebih dipakai daripada saya. Nggak ada amennya. Lebih baik dipakai. Saya pengen saudara lebih hebat. Katakan amin, saudara. Nah, kuasa Tuhan datang ketika umat Tuhan belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Jalan sama dengan Tuhan. Elisa berjalan bersama dengan Elia. Diterima kuasa Tuhan. Ini salah contoh nih, saudara. Persekutuan dengan Allah bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk berikan bersaksi dan berikan impact bagi komunitas dan kota kita, saudara. Jadi saudara, apa yang saudara terima hari ini berkat-berkat dan anugerah Tuhan, saudara. Oh, luar biasa sekali. Itu waktu itu, saudara. Waktu setelah Elia naik ke sorga, kemudian Elisa, saudara, pergi ke Yeriko, dan orang itu bilang, Tuhan, kota ini kelihatan indah, tetapi air ini sangat sering membuat bayi-bayi mati. Air ini bahaya sekali. Apa yang dilakukan Elisa? Maka Elisa menyehatkan air itu. Dia ambil talam putih, saudara, ambil garam, dilemparkan. Kusehatkan air ini. Mulai hari ini tidak ada lagi bayi-bayi yang keguguran di situ. Dan benar, Bapak Ibu. Sejak saat itu air di Yeriko sampai hari ini sehat, Bapak Ibu. Saya pernah minum di situ. Saudara, jadi urapan yang saudara terima, ayo digunakan untuk apa, Bapak Ibu? Untuk menolong orang lain. Ini juga, saudara. Elisa menjadi berkat untuk janda nabi di Israel, memiliki utang, saudara. Ditolong juga dengan cuma minyak. Betul, Bapak Ibu? Sedikit minyak. Akhirnya apa? Dia bisa menolong dia. Jadi saya lihat, saudara, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, saudara. Ini cuma diceritakan beberapa saja. Banyak sekali mujizat, saudara. 2 kali lebih banyak mujizat yang dilakukan oleh Elisa dibandingkan dengan Elia, karena dia menerima berkat double porsi, saudara. Ini di perempuan Sunem yang sebenarnya dia nggak punya anak, saudara. Tapi dia selalu menampung Elisa di situ, saudara. Akhirnya dia bilang, apa yang aku lakukan kepadamu? Oh, suamiku sudah tua. Tapi dia bilang, tahun depan pada waktu yang sama kamu akan punya anak. Setelah besar anaknya, saudara, mati, saudara. Datang lagi perempuan Sunem datang kepada Elisa. Elisa, kenapa kau berikan aku anak? Sekarang anakku sudah meninggal. Dia pulang, saudara, dan anak dihidupkan kembali, saudara. Wow, saudara. Urapan Tuhan akan membuat kita melakukan mujizat, saudara. Jadi, saudara, di Gilgal ada satu kelaparan, saudara. Tapi Elisa juga solusi kelaparan, saudara. Ingat, Bapak Ibu, saya berdoa gereja Tuhan solusi atas krisis pangan hari-hari ini. Katakan amin, saudara. Saya berdoa Bapak Ibu akan diberkati Tuhan semua. Katakan amin. Supaya saudara menjadi solusi atas kota kita. Saya berdoa tidak ada kekurangan di antara saudara, diberkati Tuhan semua, supaya kita bisa menjadi solusi atas kelaparan yang sedang terjadi di seluruh dunia. Amin, Bapak Ibu.
Banyak sekali berkat memberi makan 100 orang. Banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Artinya apa, Pak? Elisa memiliki impact atas bangsa Israel juga sewaktu diserang oleh orang Aram, Bapak Ibu. Suatu saudara, mereka di Raja Ahab, saudara, sedang diserang oleh tentara Aram, saudara. Mereka, saudara, dikatakan mereka ada yang suami istri, ada yang 2 ibu-ibu. Hari ini kita makan anakmu ya, mereka makan, saudara. Besok kita makan anakmu. Begitu giliran makan anaknya, saudara, anaknya disembunyiin. Dia bertengkar sampai kepada raja. Tapi Elisha berkata begini, besok akan ada kelimpahan, saudara. Dan terjadi, saudara, apa yang Tuhan kerjakan? Dia mengirim, saudara, 4 orang-orang kusta berjalan ke perkemahan orang Aram. Dan orang Aram mendengar seperti langkah kuda, saudara, sehingga mereka semua lari. Dan hari itu terjadi kelimpahan yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, saya berdoa begini, hidup saudara mulai hari ini akan menjadi berkat buat banyak orang. Katakan amin, saudara. Ini ceritanya, saudara bisa baca di rumah tadi, karena waktu kita sudah habis, Bapak Ibu. Bunyi kereta kuda, Tuhan ubahkan derap langkah 4 orang kusta, saudara. Bagaimana mungkin, derap? Karena gini, orang kusta itu mungkin udah nggak ada jari-jarinya, saudara, sehingga pakai kayu, saudara, sebagai sepatunya, sehingga tak tuk tak. Tapi Tuhan rubah menjadi seperti derap langkah kaki kuda, sehingga mereka semua lari, saudara. Dan hari itu terjadi kelimpahan yang luar biasa, Bapak. Katakan amin, Bapak Ibu. Hari ini, saudara, Rasul Paulus bilang terakhir sekali buat kita itu bahas kita perjamuan kudus, saudara. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Hari ini, saudara, saya rindu setiap kita juga. Ayo, kita semua ini sudah dikasih tugas oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita bekerja dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, saudara. Kita pertahankan sampai dengan garis akhir untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan berikan buat kita. Amin, saudara.